Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ekonomi syariah akan membuat video kelompok ekonomi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Surya Aditya. Saya akan menjelaskan tentang ekonomi syariah. Pengertian ekonomi syariah. Pengertian ekonomi secara etiologis adalah berasal dari bahasa Yunani oikos, rumah tetangga, dan nomos, pengaturan atau hukum. Sedangkan syariah merupakan istilah yang digunakan untuk aturan-aturan yang berlandasan hukum Islam. Sedangkan pengertian dari ekonomi syariah merupakan pembahasan kaitan antara aturan-aturan dalam aktivitas penemuan kebutuhan manusia dengan aturan yang bersumber dari wahyu ilahi. Guna pemahaman lebih mendalam tentang pengertian ekonomi syariah, berikut ini akan disertakan beberapa definisi ekonomi dalam Islam menurut berbagai sumber. 1. S.M. Hasanuzaman. Ilmu ekonomi syariah adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan eksplorasi berbagai macam sumber daya untuk memberikan kepuasan satisfaction lahir dan batin bagi manusia serta memungkinkan mereka melaksanakan seluruh kewajiban mereka terhadap sang kholik dan masyarakat. 2. M.A. Manan. Ilmu ekonomi syariah adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang yang memiliki nilai-nilai Islam. 3. Khursyid Ahmad. Ilmu ekonomi syariah adalah suatu upaya sistematis untuk mencoba memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam. M.N. Siddiq. Ilmu ekonomi syariah merupakan respon para pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada masa hidup mereka, yang sumber utamanya Al-Quran dan As-Sunan maupun akal dan pengalaman. M. Akram Khan. Ilmu ekonomi syariah bertujuan mempelajari kesejahteraan manusia falah yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi. 6. Louis Cantori. Ilmu ekonomi syariah tidak lain merupakan upaya untuk merumuskan ilmu ekonomi yang menolak akses individualisme dalam ilmu ekonomi klasik. Munawar Iqbal. Ekonomi syariah adalah sebuah disiplin ilmu yang menjadi cabang dari syariat Islam. Dalam perspektif Islam, wahyu dipandang sebagai sumber utama iptek, membawa ilmu, kemudian Al-Quran dan Al-Hadis dijadikan sebagai sumber rujukan untuk menilai teori-teori buruh berdasarkan doktrin ekonomi syariah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu saya sebagai Indira akan menjelaskan mengenai dasar ekonomi syariah, materi kedua. Dasar ekonomi syariah berlandaskan pada pandangan tauhid yang menempatkan manusia sebagai pemegang amanah Allah dalam menjalankan aktivitas ekonomi, sehingga setiap tindakan ekonomi harus mengikuti ketentuan dan petunjuknya dalam Islam. Ekonomi dibangun atas 3 aspek utama, yaitu akidah, tauhid syariah hukum, dan akhlak moral. Pada tauhid uluhiyah, yaitu pengesahan Allah dalam ibadah dan keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak disembah, sehingga seluruh aktivitas ekonomi harus diniatkan sebagai bentuk ibadah kepadanya. Sementara itu, ekonomi robaniyah berpijak pada tauhid rububiyah, yakni keyakinan bahwa Allah adalah pencipta alam semesta, pemberi rezeki, serta pengatur seluruh kehidupan, sehingga segala aktivitas ekonomi diperbolehkan dan selama membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan larangan syariat. Aspek syariat kemudian menjadi pedoman dalam mengatur berbagai bentuk transaksi dan kegiatan ekonomi, di mana larangan terhadap suatu transaksi umumnya didasarkan pada faktor yang merugikan dan dapat menimbulkan kerusakan bagi manusia. Selain itu, aspek akhlak memiliki peran penting sebagai ruh atau napas dari ekonomi Islam karena menjunjung nilai tinggi moral, etika, ibadah dalam bermuamalah. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya mengatur aspek teknis dan hukum, tetapi juga menanamkan kesadaran spiritual, kepatuhan terhadap hukum Allah, serta pengamalan nilai-nilai moral dalam setiap aktivitas ekonomi untuk menciptakan tatanan ekonomi yang adil. Kemudian saya Nadira akan menjelaskan tentang tujuan ekonomi syariah.
Ekonomi syariah memiliki tujuan utama, yaitu untuk menciptakan kebahagiaan hidup bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan dasar bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Karena kebutuhan hidup yang banyak dan sangat kompleks, manusia butuh orang lain untuk memenuhi hajatnya. Dalam Islam, kegiatan ekonomi bukan hanya untuk mencari keuntungan semata, tetapi juga bentuk ibadah dan taatan kita pada Allah. Sistem ekonomi syariah punya 3 nilai utama. Yang pertama tauhid, yaitu percaya dan tunduk kepada Allah. Yang kedua adalah khilafah, yaitu tanggung jawab manusia sebagai pemimpin di bumi. Yang ketiga adalah keadilan, yaitu membagi manfaat dan sumber daya secara merata. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar utama agar terciptanya masyarakat yang seimbang dan harmonis. Ekonomi syariah lahir sebagai reaksi dengan sistem ekonomi konvensional karena sistem itu masih mementingkan kepentingan pribadi, tidak mementingkan keadilan sosial. Para ulama dan pemikir muslim merumuskan sistem ini agar kehidupan masyarakat lebih tertata, adil, dan sesuai dengan aturan Islam. Dalam pandangan Islam, harta tidak hanya dimiliki untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk tanggung jawab dan sosial yang besar. Harta dipandang bukan hanya sebagai alat pemuas kebutuhan saja, tetapi juga sebagai sarana keadilan dan kestabilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, sistem ekonomi syariah menekankan pentingnya rasa tanggung jawab, pemerataan, serta keseimbangan sosial atau social balance, sehingga tercipta kesejahteraan bersama dan agar terciptanya kehidupan manusia yang hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Ferudin dari kelompok ekonomi syariah. Saya akan membuat video tentang karakteristik ekonomi syariah. Karakteristik ekonomi syariah Islam meliputi 3 asas pokok. Ketiganya secara asasi dan bersama mengatur teori ekonomi dalam Islam, yaitu asas akidah, akhlak, dan asas hukum muamalah. Ada beberapa karakteristik ekonomi Islam sebagaimana disebutkan dalam Al-Masfu'ah Al-Ilmiyah Al-Amaliyah Al-Islamiyah yang diiringkan sebagai berikut. 1. Harta kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta. Karakteristik pertama ini terdiri dari 2 bagian, yaitu A. Semua harta baik benda maupun alat produksi adalah milik kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Khalifah atas harta miliknya. Di antara ayat yang menjelaskan fungsi manusia sebagai khalifah Allah atas hartanya adalah firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 7 yang artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan memaafkan dari hartanya memperoleh pahala yang besar. 2. Ekonomi terkait dengan akidah, syariah, hukum, dan moral. Di antara bukti hubungan ekonomi dan moral dalam Islam adalah larangan terhadap pemilik dalam penggunaan harta yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau kepentingan masyarakat. Larangan melakukan penipuan dalam transaksi, larangan menimbun emas dan perak atau sarana, sehingga mencegah peredaran uang, larangan melakukan pemborosan karena akan menghancurkan individu dalam masyarakat. 3. Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Beberapa ahli barat memiliki tafsiran tersendiri terhadap Islam. Mereka menyatakan bahwa Islam sebagai agama yang menjaga diri tetapi toleran. Selain itu, para ahli tersebut menyatakan Islam adalah agama yang memiliki unsur keagamaan, mementingkan segi akhirat dan sekularitas segi dunia. 4. Ekonomi Islam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Arti keseimbangan dalam sistem sosial Islam adalah Islam tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu, termasuk dalam bidang hak milik. 5. Kebebasan individu di zaman dalam Islam. Individu-individu dalam perekonomian Islam diberikan kebebasan untuk beraktivitas baik secara perorangan maupun kolektif untuk mencapai tujuan. Namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan-aturan yang digariskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun hadis. Dengan demikian, kebebasan tersebut sifatnya tidak mutlak. Dalam Islam, negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, ataupun di negara lain. Negara juga berkewajiban memberikan jaminan sosial agar seluruh masyarakat dapat hidup secara layak. Sekian yang bisa saya sampaikan, sendirian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Haryanto. Saya membawakan materi terakhir, yaitu tentang nilai-nilai dan prinsip ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem yang mengajar keuntungan material umum terkait pada 5 prinsip fundamental yang bersumber dari ajaran Islam, menjadikannya berbeda dari sistem ekonomi lainnya. Yang pertama yaitu tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah pemilik mutlak segala sesuatu, yang seluruh aktivitas ekonomi atau hidup dan mati adalah ibadah dan harus dipertanggungjawabkan kepada Allah.
Ini menuntut integritas, menghindari eksploitasi, dan melarang keras praktik riba atau bunga, penipuan, dan pencurian. Yang kedua, keadilan. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang berhak, yang mengharuskan transaksi yang fair atau tidak berat sebelah atau memihak, dan menuntut tercapainya keseimbangan atau falah. Tidak boleh ada pihak lain yang terzalimi dalam setiap akad. Yang ketiga, ada maslahat, mencari kebaikan, manfaat, dan menolak segala bentuk kerugian atau bahaya. Kegiatan ekonomi harus terpenuhi dua unsur, halal atau secara syariah, dan thayyib atau bermanfaat serta membawa kebaikan atau tidak merusak bagi individu, masyarakat, dan lingkungan secara integral atau duniawi dan ukhrawi. Yang keempat, ada ta'awun atau tolong-menolong, fungsi hak sosial harta, menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat. Harta memiliki fungsi sosial atau mendorong sikap berbagi melalui instrumen zakat dan sedekah untuk menjamin distribusi kekayaan yang adil, mengayomi yang lemah, dan menciptakan masyarakat yang etis dan egaliter. Yang kelima, keseimbangan atau tawazun, mencapai equilibrium dan keselarasan dalam berbagai aspek. Keseimbangan harus terjadi antar sektor keuangan dan sektor real, risiko dan keuntungan, serta antar bisnis atau profit dan kemanusiaan sosial. Membangun juga harus mencakup sektor korupsi hingga usaha kecil. Kemudian, materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.